nasihat-nasihat terakhir yang kemudian muncul di video terakhir Roy Suryo sebelum ditahan oleh Polda itu mestinya dijadikan bahan renungan. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kalian yang hari ini sedang berbahagia. Iya kan? Iya kan? Ya karena ternyata gitu ya, kebahagiaan kita itu sangat-sangat sederhana gitu. Ngelihat Roy Suryo akhirnya ditahan sama kepolisian, kita tuh rasanya kayak baru menang undian gitu, happy. Bawaannya pengen ketawa terus gitu ya. Saking senengnya gitu. Padahal kan harusnya nggak boleh gitu ya. Ini kan artinya kita ini tertawa di atas penderitaan orang lain. Nggak boleh. Tapi gimana dong, lucu. Apalagi ada tuh temen saya gitu ya. Dia taruhan sama temennya terkait status Roy Suryo semalam gitu. Karena dia yakin bahwa Roy Suryo akan langsung ditahan sementara temennya nggak yakin gitu. Masa mantan menteri langsung ditahan? Nggak mungkin. Apalagi backingannya banyak, nggak mungkin lah gitu ya. Nah taruhan mereka menang teman saya. Pasti kebahagiaannya melimpah itu ya. 2 kali lipat daripada kita dia. Bahagia sekali gitu ya. Ya, tapi terkait penahanan ini mungkin memang karena Roy Suryo sudah nggak bisa main drama lagi gitu. Kalau di pemeriksaan pertama dia pakai kursi roda gitu, lalu kemudian pemeriksaan kedua pakai penyangga leher gitu ya. Ya ini udah mentok ini. Mau pakai apa lagi? Udah nggak bisa gitu. Mau pakai infus? Nggak bisa. Udah nggak ada drama lagi gitu. Mau pakai pempes, nggak kelihatan di dalam soalnya. Jadi sudah nggak bisa main drama lagi. Makanya kemarin Roy Suryo ketika datang ke Polda Metro, dia masih pakai penyangga leher. Ya, tapi kita udah nggak bisa percaya dan udah nggak peduli gitu dengan penyangga leher itu. Karena sebelumnya video Roy Suryo ketawa-ketawa, ngakak-ngakak sama teman-teman komunitasnya, nongkrong-nongkrong gitu ya. Itu membuat banyak orang geram. Seolah-olah ini menghina kehormatan institusi Polri gitu, karena dipermainkan sama Roy Suryo gitu. Roy Suryo ini nggak jadi ditahan di pemeriksaan pertama karena alasan kesehatan. Terus kemudian dia tiba-tiba nongkrong sama teman-temannya, ketawa ngakak-ngakak. Itu kan kelewatan gitu, makanya kemudian semalam langsung ditahan. Ya meskipun alasan kepolisian yang disampaikan ini adalah alasan subjektif penyidik gitu. Karena Roy Suryo ini ditakutkan menghilangkan barang bukti atau melarikan diri. Yaitu alasan yang bisa dipakai oleh penyidik gitu ya. Karena sesuai aturan ya memang itu yang tersedia. Tapi alasan sebenarnya mungkin ya karena memang takutnya Roy Suryo habis ini masih nongkrong-nongkrong lagi, menunjukkan ketawa-ketawa lagi di publik seolah-olah nggak sakit sama sekali gitu ya. Itu kan menyinggung perasaan banyak orang, terutama umat agama Buddha yang melaporkan Roy Suryo kepada kepolisian gitu. Ya gimana bisa? Orang yang dilaporkan karena kasus penistaan agama nggak jadi ditahan karena alasan sakit, terus kemudian nongkrong-nongkrong. Kan nyebelin itu. Makanya ya udahlah. Ya sekalian mungkin juga udah habis dramanya, ya mau apa lagi? Tahanlah. Nah cuma semalam gitu ya, Roy Suryo ini kan nggak kelihatan nggak ada perubahan karena dia masih pakai penyangga leher gitu, nggak ada drama baru. Tapi di video di channel YouTube-nya Lius Sungkarisma, apa? Oh iya bukan ya, Lius Sungkarisma gitu. Lius Sungkarisma ini mengupload videonya Roy Suryo sesaat sebelum dia ditahan gitu. Ya masih pakai penyangga leher, bicaranya tapi udah pelan-pelan gitu, nggak sambil ngakak-ngakak ambiar-ambiar enggak. Udah pelan-pelan gitu ya. Kayak beneran sakit lah. Di pesan terakhir ini ya mungkin karena Lius ikut mendampingi Roy Suryo. Karena memang dia tuh selalu ikut kemana-mana gitu.
Mungkin prinsipnya atau visi hidupnya itu ingin mendampingi sampai pintu penjara. Mungkin gitu ya. Mungkin. Ya karena ikut terus si Lius ini gitu ya. Pemeriksaan pertama ikut, kedua, ketiga ikut lagi. Nah, di video tersebut, Roy Suryo ini menyampaikan beberapa poin pembelaan yang dalam kesimpulannya, ini Roy Suryo memposisikan diri seperti tidak bersalah sama sekali gitu. Karena kemudian dia membacakan, ya karena kayaknya ada teksnya gitu ya dalam video tersebut gitu ya. Dia mengatakan bahwa mendapatkan dukungan dari umat Buddha dan mereka yakin umat Buddha ini yakin bahwa Roy Suryo tidak sama sekali menista agama. Ya itu kan opini-opini subjektif gitu ya. Teman-temannya Liu Sungkarisma, teman-temannya Roy Suryo sendiri gitu ya. Ya kalau mereka merasa tidak menistakan agama, ya sudah. Tapi yang lain, umat agama Buddha yang lain merasa menistakan, ya sudah, makanya dilaporin. Jadi percuma Roy Suryo mengaku mendapatkan dukungan dari umat agama Buddha, karena faktanya yang melaporkan Roy Suryo kepada kepolisian umat agama Buddha juga. Malah di sisi lain kata Roy Suryo, umat Buddha ini berterima kasih kepada saya karena saya mengkritik tiket masuk ke Borobudur yang dinaikkan sampai berapa ratus ribu rupiah gitu, dari yang sebelumnya cuma sekitar 50.000 gitu ya. Ini kan menunjukkan bahwa seolah-olah Roy Suryo ini nggak salah gitu, karena dia menyampaikan kritik, bukan menistakan agama. Ya sebenarnya yang kita bahas kali ini, yang dipermasalahkan di kepolisian sama sekali bukan soal kritiknya. Kita nggak masalah dengan kritikan Roy Suryo gitu. Bahkan saya sependapat dengan itu. Menaikkan harga tiket Borobudur itu ya ada salahnya gitu. Nggak bijak gitu ya. Dalam situasi seperti sekarang gitu. Kita bisa sependapat soal kritikan itu. Dan nggak masalah gitu. Banyak orang juga yang mengkritik soal kenaikan harga tiket masuk Borobudur ini. Yang dipermasalahkan adalah meme gambar stupa mirip Presiden Jokowi. Inilah yang dilaporkan ke kepolisian. Sama sekali bukan soal kritiknya. Kritik tuh ya lain hal lah. Kita bisa sependapat soal itu. Tapi kalau meme Borobudur gitu ya, meme stupa Borobudur diubah jadi mukanya Pak Jokowi, ini kan penistaan agama. Nah ini yang dipermasalahkan gitu ya. Kritiknya sih bener. Itu sama kayak orang bersedekah tapi dengan cara uang korupsi atau uang maling gitu ya. Sedekahnya sih bener gitu ya. Tapi uangnya, sumbernya, caranya salah. Nah ini juga sama gitu. Kritikannya Roy Suryo mungkin bener. Tapi cara dia men-share gambar meme stupa mirip Presiden Jokowi, itu yang salah. Itu yang menistakan agama. Apalagi dia kemudian menertawakan itu. Lucu, ambiar-ambiar. Nah itu bikin kesel banyak orang. Terus Roy Suryo juga bilang bahwa saya tidak mengedit gambar itu dan saya bukan pengeditnya katanya. Kita itu sejak awal, kita itu tahu bahwa Roy Suryo nggak bisa ngedit. Kita udah tahu gitu ya. Dan kita mempermasalahkan postingan Roy Suryo ini bukan karena kita menuduh Roy Suryo mengedit. Nggak ada orang yang menuduh Roy Suryo mengedit gambar itu. Nggak ada sama sekali gitu. Kita mempermasalahkan Roy Suryo men-share, membagikan gambar meme stupa mirip Presiden Jokowi gitu. Itu yang dipermasalahkan. Jadi omong kosong semua yang disampaikan oleh Roy Suryo di video terakhirnya. Sebelum dieksekusi, di penjara maksudnya. Apalagi ada pesan dari teman-temannya yang umat agama Buddha katanya. Bila teguh hadapi bencana kejahatan ini, maka akan melimpah kebajikan kepada seorang Roy Suryo. Masa iya pelaporan seperti ini dianggap sebagai bencana kejahatan? Sebenarnya yang jahat itu siapa? Roy Suryo atau pelapornya? Yang membagikan, yang ketawa-ketawa, yang bilang ambiar-ambiar itu siapa? Yang jahat kan itu orang ini, Roy Suryo sendiri gitu. Bukan pihak pelapor yang melaporkan kasus ini. Masa iya kemudian Roy Suryo merasa orang yang dizolimi? Lawang dia yang bikin, dia yang berbuat gitu ya. Dia yang posting gitu. Bencana kejahatan katanya. Ya postingan dia lah yang jahat gitu. Kalau soal keteguhan udahlah, omong kosong. Roy Suryo ini nggak teguh sama sekali.
Sampai pakai kursi roda, pakai penyangga leher, di mana teguhnya itu? Gak ada. Gak teguh sama sekali. Jadi gak mungkin dia dapatkan kelimbahan kebajikan habis ini, gak ada. Gak ada itu. Paling-paling habis ini Liu Sung Karisma ngerasa kayak gak kenal lagi sama Roy Suryo. Udah tinggal lah. Udah dapat pesan terakhir kan, udah upload di video di YouTube-nya, lumayan nambah subscriber. Udah tinggalin habis itu. Apalagi dia juga membacakan pembelaan bahwa ini adalah perbuatan jahat dari wujud nyata terkait kebencian semata. Yang berbuat jahat itu siapa? Yang memberikan kebencian itu siapa? Yang menyampaikan kebencian itu siapa? Kan Roy Suryo. Jadi mungkin kalau umat Buddha, teman-temannya Liu Sung Karisma dan Roy Suryo ini berpesan seperti itu, mungkin maksudnya mereka ingin menegur Roy Suryo gitu. Ya jangan jahat-jahat jadi orang. Ya karena apa yang disampaikan oleh Roy Suryo memang semuanya muatan kejahatan gitu, kebencian gitu. Kebencian kepada Presiden Jokowi. Makanya kemudian akalnya tuh tumpul gitu. Karena saking bencinya dia. Dia ini kan pakar telematika. Tapi dia nge-share meme editan yang dia sadar itu editan, terus kemudian dia tertawakan. Ini kan konyol sekali gitu ya. Ya tapi ini berhasil dilakukan oleh seorang Roy Suryo karena atas kebencian dia kepada seorang Jokowi. Sehingga apapun yang di-share terkait Presiden Jokowi, terkait hoax atau apapun itu, akan langsung disamber sama Roy Suryo. Dan itu sudah terbukti dari banyak postingan dia sebelum-sebelum ini gitu. Udah banyak lah terkait postingan akun palsu Gibran gitu. Diladenin sama Roy Suryo. Ya karena saking bencinya dia kepada presiden dan keluarganya gitu. Jadi kalau teman-teman umat Buddha yang kenal dengan Roy Suryo atau kenal dengan Liu Sung Karisma berpesan seperti itu, mungkin supaya Roy Suryo habis ini itu merenung gitu. Jangan terlalu membenci gitu ya. Apalagi kemudian muncul istilah bahwa apa yang dilakukan dan dilaporkan kepada Roy Suryo ini adalah tuduhan yang menyimpang. Nyimpang gimana? Lawang kita semua udah tahu ngelihat kamu itu nge-share gambar itu kok. Menyimpang yang mana? Polisi itu sudah mendatangkan para ahli bahasa, ahli agama. Udah datang semua gitu. Udah dimintai keterangan, udah jelas. Emang statusnya layak untuk jadi tersangka dan ditahan di Polda. Udah jelas gitu. Apalagi yang terakhir ini, yang paling lucu gitu ya. Teman-teman Roy Suryo ini berpesan katanya, umat Buddha ini berpesan bahwa kebencian tidak berakhir jika dibalas dengan kebencian, maka dia kemudian tidak memendam dendam kepada pihak pelapor dan dia sudah memaafkan pelapor. Ini sebentar. Yang menyampaikan kebencian kan Roy Suryo. Ya. Harusnya dia memaafkan dirinya sendiri. Harusnya dia menyadari itu kesalahannya harus disadari dulu. Kalau dia mengumpulkan kalimat-kalimat bijak dan pesan-pesan dari umat agama Buddha untuk meyakinkan dirinya sendiri gitu ya, yang merasa nggak bersalah gitu ya. Ini kan sama kayak nabrak tembok yang beton gitu. Mental semua nasihat-nasihat itu karena dia ngerasa nggak bersalah gitu. Harusnya ya bercermin lah Roy Suryo gitu ya. Karena contoh orang yang tidak membenci atau bahkan memaafkan dan tidak menggubris apapun ujaran-ujaran kebencian yang disampaikan kepada dirinya, ya Pak Jokowi gitu. Roy Suryo ini selama bertahun-tahun benci sekali terhadap Presiden Jokowi. Pak Jokowi nggak pernah ngerespon, nggak pernah kemudian nyusahin hidupnya Roy Suryo, nggak pernah gitu. Padahal bisa aja misalkan gitu. Malah kalau hari ini Roy Suryo kemudian ditahan di kepolisian, itu kan sama sekali nggak ada hubungannya sama Pak Jokowi gitu. Yang ngelaporin umat Buddha. Jadi yang tidak membalas kebencian itu Pak Jokowi, bukan Roy Suryo. Kalau Roy Suryo sih dia sudah menyampaikan kebencian itu tiap hari. Selama bertahun-tahun gitu ya. Benci sekali sama Pak Jokowi gitu. Jadi ya nasihat-nasihat terakhir yang kemudian muncul di video terakhir Roy Suryo sebelum ditahan oleh Polda.
Itu mestinya dijadikan bahan renungan. Ya masih cukup banyak waktu lah. Roy Suryo kan hari ini udah usia 52 tahun gitu ya. Ya udah cukup tua lah. Masih cukup waktu tapi untuk merenung, untuk menilai diri sendiri gitu ya. Sebelum akhirnya nanti kalau misalkan sudah keluar dari penjara, biasanya kan sudah menjadi orang yang berbeda. Sudah bisa tobat dan sebagainya. Ya selamat merenung, selamat berada di penjara gitu ya. Semoga pada akhirnya nanti di penjara ini Roy Suryo bisa menemukan keceriaannya lagi. Yang bisa berbicara ambiar-ambiar kerompiang. Itu gitu ya. Ya semoga Roy Suryo tetap sehat gitu ya dan kembali ceria di penjara nanti gitu ya. Ya kalau bisa lebih lama lebih baik lah. Enggak ya, enggak boleh kayak gitu ya. Ya terserah apapun keputusan kepolisian nanti dan hakim nanti gitu ya. Kita doakan yang terbaik saja kepada Roy Suryo. Kalau dia mau berubah, kita doakan agar tahanannya lebih pendek lah gitu ya. Tapi kalau masih seperti sebelumnya, masih seperti sekarang, masih seperti video terakhir ini gitu ya, yang membela diri dan merasa nggak bersalah, nggak minta maaf kepada umat Buddha, nggak minta maaf kepada Pak Jokowi misalkan gitu ya, dia nggak ngerasa kesalahannya dan merasa bahwa ini adalah bencana kejahatan atau tuduhan yang menyimpang dan sebagainya, dan dia membenarkan itu, ya udahlah, semoga lebih lama aja. Simple kita gitu. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.